This guy's name is Howard. I'm scared shitless, man. I think he wants me to. Yo, what's up guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Zen Ai Jawa. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Tas. Dirilis pada tahun 2014, akan mengisahkan tentang seorang komedian bernama Wallace yang menggarap sebuah podcast. Dalam memandu podcast, Wallace ditemani temannya yang bernama Teddy. Acara yang mereka pandu berisi banyolan yang bisa dibilang ngejudge orang. Akan tetapi suatu ketika Wallace pergi ke Kanada untuk mewawancarai seseorang. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua yang akan merubah hidupnya menjadi sangat aneh. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk tanpa banyak ngahuntu atau spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Diawali dengan dua orang pria yang sedang menggarap sebuah podcast yang berisi sebuah banyolan dan bertajuk The Nazi Party. Mereka bernama Wallace dan Teddy. Forever. Here we go. Di dalam siaran podcastnya, mereka melihat dan mengomentari anak yang sedang viral di internet yang hampir tembus 30 juta viewers saat itu. It's up to like 30-something million. Here we go. Di dalam videonya, anak itu sedang mengajarkan cara membela diri dengan membawa pedang dan kemudian disebarkan di internet. Namun apa yang terjadi? Secara tidak sengaja Bill Kidd malah memotong kakinya sendiri sampai buntung. Bukannya prihatin melihat video tersebut, Teddy dan Wallace malah menjadi sebuah topik tertawa bagi mereka. Wallace berkata, seharusnya anak itu bangga, gak usah sedih sekarang karena dia menjadi viral dengan aksi bodohnya. Aduh, kasihan ya, kan we kayak benang karma si Wallace tah. Mampuslah engke we, lihat pokoknya. Tak puas dengan apa yang dilihatnya, Wallace kemudian pergi sendirian berencana bertemu langsung dengan Bill Kidd. Dan Teddy yang trauma bepergian memilih untuk menunggu hasilnya saja. Sekarang Wallace merencanakan keberangkatannya untuk pergi ke Kanada. Singkat cerita, Wallace tiba di tempat yang dituju, tapi tak disangka anak tersebut sudah bunuh diri akibat trauma akan kakinya yang buntung. Kemudian Wallace pergi ke sebuah bar dan menginformasikan kepada Teddy bahwa Bill Kidd bunuh diri. Wallace bilang, kenapa tidak nunggu 3 hari habis itu bunuh diri? Loh, kok masih eta tuh? Tak ingin pulang dengan tangan kosong, Wallace memilih tetap tinggal dan mencari hal-hal unik dan lucu di tempat tersebut. Lalu Wallace pergi ke sebuah toilet untuk buang air kecil. Di sana ia tidak sengaja melihat ada sebuah catatan yang menempel di sebuah tembok. Catatan itu berisi tentang seorang pria tua yang menawarkan kamar di rumahnya secara gratis dan jaminan akan mengisahkan kisahnya yang menarik. Wallace yang kebetulan melihat catatan itu tertarik akan tawaran tersebut. Dia penasaran dan akan pergi ke tempat kakek tua itu. Setidaknya ia bisa membawa cerita ke Amerika tanpa tangan kosong. Kemudian Wallace pergi ke supermarket untuk membeli minuman. Di sana Wallace bertanya ke kasir di mana tempat Bifrost. Kasir itu memberi arahan kurang lebih 2 jam menuju Bifrost dari tempat sekarang. Setelah mengetahui informasi dari kasir, ia pergi ke tempat kakek tua dengan menyewa mobil. Sampai larut malam tiba, ia menggunakan map agar tidak linglung mencari alamatnya. Dan tiba di rumahnya, Wallace bertemu dengan kakek tua yang sudah menunggunya. Kakek tua itu bernama Howard. Howard menyambut Wallace dengan begitu ramah dengan memperkenalkan rumahnya yang bernama Fifi Hill. Ternyata Howard sekarang kakinya lumpuh dan diam selama hidupnya duduk di kursi roda. Ketika itu Howard langsung menceritakan dirinya sebari nyantai sambil minum teh yang disediakannya. Howard bercerita bahwa dirinya pernah menjadi koki di sebuah kapal karam yang mencari hiu legendaris berukuran 7 meter dengan berat 3 ton. Tapi sialnya, kapal yang ditumpanginya saat itu menabrak sebuah es dan membuatnya tenggelam. Howard yang selamat terapung di perairan Rusia yang kemudian ia berenang sampai tiba di sebuah pulau. Di sana Howard diselamatkan oleh anjing laut atau kita sebut saja walrus.
Wallace yang mendengar cerita Howard pun sekarang memiliki sedikit keanehan dan tidak percaya apa yang diceritakan Howard. Namun apa yang terjadi tiba-tiba... And for 6 glorious months. Iya, Wallace pingsan karena ulahnya Howard yang menuangkan obat bius ke dalam teh yang disajikannya. Jadi inilah kebodohan Wallace, terlalu percaya kepada orang tak dikenal gitu. Tolol. Di dalam bayangannya, Wallace mengingat masa-masa indah bercocok tanam bercandaan bareng bersama kekasihnya yang bernama Ellie. Ellie yang di sana memperingatkan Wallace bahwa jangan pergi ke Kanada, jika pergi ia akan mengancam Wallace mengakhiri hubungannya. Kemudian saat tersadar, Wallace sudah terbangun dan duduk di kursi roda. Dia disapa oleh Howard dan diberikan sebuah minuman. Lalu Wallace bertanya, apa yang terjadi sebenarnya? Howard menceritakan bahwa saat malam kamu digigit oleh laba-laba yang membuat dirimu pingsan dan membuat kakinya bengkak. Untung saja kau sudah diobati oleh dokter. Wallace saat itu tidak merasakan kakinya dan benar saja saat melihat kakinya sudah diamputasi oleh psikopat. Wallace yang mustahil mendengar cerita yang disajikan psikopat itu tidak percaya dan memang ceritanya itu hanya karangan psikopat untuk alasan menutupi kekejamannya. It doesn't make any sense. What is this? Hingga malam pun tiba, Wallace di sini yang terlihat tidak mood makan karena kejadian yang ia timpa, tapi anggapan itu salah karena Wallace di sana tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dikarenakan Wallace sudah diberikan obat bius oleh psikopat. Dan Howard yang terlihat lumpuh pun ternyata dia bisa berdiri kemudian menampar Wallace. Psikopat berbicara bahwa Wallace tak lama akan dijadikan sebuah walrus. Di sana Wallace teriak ketakutan dan berteriak-teriak. Di sisi lain, Ellie mengkhawatirkan Wallace karena sudah 3 hari tidak mengabarinya. Di sana Ellie mengadukan hal itu kepada teman podcastnya yaitu Teddy. Ellie menganggap bahwa Wallace selingkuh dengan orang lain. Kemudian Wallace terbangun dan mendengar ada suara dering di teleponnya. Tapi saat itu dia mencoba mengangkat teleponnya, tiba-tiba handphonenya terputus. Dan ia pun mencoba untuk menghubunginya kembali pacarnya, tapi tidak diangkat, lalu mengirimkan voice note ke pacarnya. Terus dia mencoba menghubungi Teddy yang melihat ada sebuah panggilan dari Wallace, tapi tidak mengangkatnya dikarenakan Teddy akan sedikit melakukan cocok tanam bersama Ellie. Teganya Teddy mencicipi cewek temannya sendiri. Aduh. Wallace yang kemudian ketahuan oleh Howard, lalu ia dipukul dari belakang sampai membuatnya tak sadarkan diri. I'm being held captive by some crazy. This guy's name is Howard. Keesokan harinya Ali terbangun setelah melakukan cocok tanam melihat ada panggilan beberapa kali dari Wallace. Lantas ia terkejut dan segera membangunkan dan memberitahu Teddy bahwa Wallace sedang meminta tolong. Mendengar hal itu, kini mereka segera pergi ke Kanada untuk mencari keberadaan Wallace. Sementara itu, Howard kini sedang memotong-motong tubuh Wallace dan mencoba merubah Wallace untuk menjadi sebuah walrus. Singkat cerita, kini Wallace sepenuhnya menjadi walrus yang diinginkan Howard dengan tari yang dibuat dari tulang kakinya dan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan jahitan. Ia diikat dan diperlakukan layaknya seperti anjing laut pada umumnya. Kemudian Wallace diseret masuk ke air untuk beradaptasi dengan tubuh barunya itu. Ketika Wallace tenggelam, ia sangat sulit bernapas dan menggerakkan tubuh barunya. Dia pun di sini melihat bangkai anjing laut yang sama seperti dirinya. Ternyata dia bukan orang satu-satunya yang dibuat Howard menjadi walrus. Di sisi lain, Teddy yang sedang sibuk mencari lokasi keberadaan Wallace, mereka mencari ke kantor polisi dan ke tempat penyewaan mobil, namun belum ada hasil. Ketika itu ia bertemu dengan seseorang detektif aneh yang katanya dia sama sedang mencari kasus pembunuhan berantai. Dalam 10 tahun ia terus mencoba mencari kasus ini namun belum terpecahkan sampai sekarang.
Katanya, kasus pembunuhan ini sangat aneh dengan kaki yang dipotong serta tangan yang dijahit ke badan dan mulutnya sudah terpasang semacam taring panjang seperti layaknya anjing laut. Sebenarnya dia sudah berhenti mencari kasus ini, namun ada orang yang mencari kasus ini kembali. Dia dengan senang hati membantu mereka mencarinya. Kini Howard pun tampak bahagia terhadap keberhasilannya dan berbicara kepada Wallace tentang kecintaannya sama anjing laut. Suatu ketika sedang terdampar, ia terpaksa membunuh dan memakan anjing laut yang membantunya. Tapi saat itu ia menyesali perbuatannya dan sekarang Howard mencoba membangkitkan kembali Tuan Tas, panggilan kesayangan anjing lautnya dulu. Kini dibuat dengan eksperimen gilanya melalui seorang manusia. Ih, ngeri kali ini orang, anjir. Sementara itu Ellie, Teddy, dan sang detektif terus mencoba mencari titik terakhir Wallace berada. Ellie yang mengetahui jika Wallace suka beli minuman di supermarket, dia pun mencoba menanyakan ke si mbak kasir tentang keberadaan Wallace, dan si mbak pun langsung teringat ada seorang yang membeli minum menanyakan sebuah lokasi yang diberikannya. Setelah mengetahui informasi dari Mbak Kasir, lantas dengan cepat Ellie, Teddy, dan sang detektif pergi ke tempat yang diberitahu Mbak Kasir. Dan benar saja mereka melihat ada sebuah mobil yang disewa Wallace yang dibuang di sebuah danau dengan sengaja. Sang detektif memberikan senjata guna mengawasi orang yang dihadapinya sekarang sangatlah berbahaya. Howard kini memakai pakaian layaknya walrus dan Howard mengajak Wallace untuk berduel sampai mati layaknya anjing laut. Momen ini sudah ia nantikan selama 15 tahun. Kemudian Ellie, Teddy, dan sang detektif mendengar ada teriakan dari luar rumah. Lantas mereka pun segera dengan cepat masuk ke dalam rumah tersebut. Wallace di sini terlihat mencoba menusukkan kaki Howard dengan taringnya dan mencoba menusuk dadanya. Di sana Howard terbunuh, tapi sayangnya dengan terbunuhnya Howard tidak akan mengembalikan Wallace ke tubuhnya seperti manusia lagi. Howard kini sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Wallace sebagai Mr. Tas yang telah dibunuhnya di masa lalu. Dan kini Howard sudah tenang karena Mr. Tas sudah bisa membalaskan kematiannya di masa lalu. Sampai akhirnya Ellie, Teddy melihat ke Wallace bahwa sekarang telah berubah menjadi walrus. Ellie menangis melihat Wallace seperti sekarang. Lantas si detektif pun datang mencoba untuk menembak Wallace guna mengakhiri hidupnya. Karena kalau hidup juga, kasihan akan mengalami penderitaan seumur hidupnya. Namun Ellie menghentikan tindakannya si detektif agar tidak membunuhnya. Hingga 1 tahun kemudian, di mana kita melihat Ellie dan Teddy keluar dari mobil, terlihat mereka sedang mengunjungi sebuah tempat kebun binatang tua yang sudah lama tidak pernah ada pengunjung. Di sini gue sedih banget melihat Wallace, ternyata dia disimpan di sebuah kebun binatang oleh pacarnya sendiri. Sungguh gak ada akhlak. Lalu Wallace pun menangis sehingga membuat film ini menjadi tamat. Ending yang sangat mengasedihkan. Pesan dari film ini, jangan terlalu mudah percaya kepada orang yang tak dikenal. Oke, saya Jen pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, see you next video.